Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Art Story bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Aku duduk di kursi kayu tua yang sudah mulai aus dimakan waktu. Tanganku sibuk mengupas bawang untuk makan malam, sementara telingaku mendengar jelas suara televisi dari ruang tengah yang diputarkan mertuaku. Sinetron kesukaannya. Seperti biasa, penuh adegan teriak-teriak. Aku menghela napas pelan. Suara itu membuat dadaku sesak, bukan karena bising, tapi karena dalam hatiku yang paling dalam, aku tahu aku sedang menjalani hidup yang bukan seharusnya. Namaku Ani, istri dari seorang pegawai kantor bernama Ridho. Kami menikah 5 tahun lalu, saat keadaan masih sederhana, dan semua terasa ringan. Saat itu, aku pikir cinta bisa menumbuhkan segalanya. Tapi aku keliru. Cinta yang tak dijaga akhirnya perlahan mati, seperti api kecil yang kehabisan kayu bakar. Ani, sampah di dapur kok belum dibuang? Suara mertua menggelegar dari ruang tengah. Ya, Bu. Ini saya buang sekarang. Aku bergegas mengambil kantong plastik yang penuh dengan sisa kulit bawang, potongan sayur, dan sampah dapur lainnya. Aku tahu kalau aku telat 5 menit saja, dia akan terus mengomel seharian. Langkahku menuju tong sampah belakang rumah terasa berat. Aku tak pernah membayangkan bahwa rumah tangga yang dulu kubangun dengan harapan dan cinta akan seperti ini. Dipenuhi cemoohan, tekanan, dan perasaan tidak dianggap. Ridho, suamiku, berubah. Dulu dia hangat, penuh perhatian, dan selalu memujiku karena masakanku. Sekarang, dia bahkan jarang menatap mataku. Pulang kerja langsung ke kamar, hanya menyapa sekilas, bahkan kadang lupa mencium keningku seperti dulu. Aku tak tahu kapan semuanya berubah. Yang aku tahu, sejak dia dipindahkan ke kantor pusat, sikapnya makin menjauh. Ia lebih sering berada di luar rumah, pulang larut malam dengan berbagai alasan. Meeting, lembur, rekan kerja yang minta bantuan. Semua alasan itu kutelan mentah-mentah di awal. Tapi lama-kelamaan, hatiku mulai merasakan ada yang ganjil. Ani, Ridho nanti pulang jam berapa? Tanya ibu mertuaku suatu malam saat kami duduk di ruang makan. Saya belum tahu, Bu. Katanya tadi ada meeting sampai malam. Ih, anak orang itu kerjanya meeting terus. Tapi kamu nggak mikir apa? Dia itu pulang malam terus kenapa? Jangan. Aku tahu kemana arah pembicaraannya. Tapi aku menunduk. Tidak mau menjawab. Mending kamu dandan. Pakai baju yang agak mewah dikit. Ini tiap hari daster terus. Suami kamu itu kerja di kantor pusat sekarang. Ketemu banyak perempuan cantik. Kalau kamu terus kayak gini, ya jangan salahkan siapa-siapa nanti. Aku hanya tersenyum tipis. Kalau aku jawab, akan panjang urusannya. Ibu mertuaku memang sejak awal tidak menyukaiku. Katanya aku terlalu sederhana, tidak punya keluarga kaya, tidak punya penampilan yang bisa dibanggakan. Padahal dia tak pernah tahu siapa aku sebenarnya. Aku lahir dari keluarga terpandang. Ayahku memiliki beberapa perusahaan besar di Jakarta, termasuk perusahaan yang sekarang menaungi kantor tempat Ridho bekerja. Tapi aku memilih untuk menyembunyikannya. Aku ingin dicintai karena aku, bukan karena hartaku. Dulu, saat aku bertemu Ridho, dia pria sederhana yang punya impian besar. Kami bertemu saat seminar kewirausahaan. Aku hadir sebagai peserta biasa. Waktu itu, dia yang pertama menyapaku, meminjam pulpen karena dia tertinggal alat tulis. Dari situ kami mulai dekat. Aku jatuh cinta pada kesungguhannya, bukan penampilannya. Dan dia jatuh cinta pada entahlah, aku harap pada kepribadianku. Pernikahan kami sederhana. Aku tidak membawa harta warisan, hanya membawa niat tulus. Ayahku sempat protes, tapi aku meyakinkannya. Kalau dia tahu kamu siapa, dia mungkin akan bersikap berbeda, kata ayahku waktu itu. Justru itu, Ayah. Aku ingin tahu, apakah dia akan tetap memilihku kalau aku bukan siapa-siapa. Dan aku menjalani itu 5 tahun ini. Aku tinggal di rumah mertuaku, hidup sederhana, memasak sendiri, mengurus rumah, tanpa pembantu. Sementara orang-orang lain di lingkungan tempat aku tumbuh dulu hidup dengan supir dan art. Tapi akhir-akhir ini, aku mulai mempertanyakan keputusanku.
Mungkin aku terlalu bodoh berharap cinta bisa bertahan tanpa dihargai. Suatu malam, aku melihat ponsel Ridho yang ia letakkan di meja makan. Ia sedang di kamar mandi. Tanpa sadar, aku mengambil ponsel itu. Ada notifikasi dari seseorang bernama Nadia. "Thank you banget ya sayang, udah temenin hari ini. Aku seneng banget." Tanganku gemetar. Jantungku berdebar kencang. Kubuka chat mereka. Banyak pesan mesra. Foto mereka berdua sedang makan siang, selfie di depan gedung, dan tiket bioskop berdua. Air mataku menetes. Aku merasa seperti ditusuk dari belakang. Ternyata, perempuan itu bukan hanya rekan kerja biasa. Dia seseorang yang sudah mengisi ruang yang seharusnya hanya untukku. Saat malam semakin larut, Ridho keluar dari kamar mandi dan langsung melihatku berdiri dengan ponselnya di tangan. "Kamu ngapain buka HP aku?" tanyanya dengan nada tinggi. "Siapa Nadia?" Dia terdiam sejenak, lalu menghela napas. "Teman kantor." "Teman kantor? Tapi kenapa dia manggil kamu sayang?" "Kamu itu terlalu sensitif. Itu cuma candaan." Aku menggeleng. "Jangan anggap aku bodoh, Ridho." Dia mendengus, lalu pergi ke kamar tanpa berkata apa-apa lagi. Aku berdiri di ruang makan sendirian, tubuhku bergetar, tanganku dingin. Semua kepercayaan yang kubangun runtuh malam itu. Tapi aku tidak menangis. Tidak lagi. Aku hanya diam. Diam yang menyimpan luka, tapi juga tekad. Esok harinya, aku pura-pura tidak terjadi apa-apa. Aku masih menyapa mertuaku dengan sopan, masih menyiapkan sarapan seperti biasa. Tapi aku tahu, dari dalam hatiku, aku sedang merencanakan sesuatu. Aku pergi ke sebuah butik yang kumiliki secara diam-diam di pusat kota. Di sana, semua karyawan memanggilku, Bu Ani, dengan penuh hormat. Mereka tidak tahu aku adalah istri dari pria yang kini berselingkuh dengan direktur cabang baru yang baru saja kuangkat di perusahaanku. "Nadia sudah masuk, Bu. Hari ini ada pertemuan direksi di Menara Utama," lapor asistanku. "Baik. Biarkan dia merasa sedang di atas angin." Aku duduk di ruangan kaca yang menghadap Jalan Raya Jakarta yang padat. Di tanganku ada foto-foto Ridho dan Nadia. Aku bisa saja langsung melaporkannya ke ayahku atau langsung memecat keduanya dari perusahaan. Tapi tidak. Aku ingin mereka sadar sendiri. Aku ingin mereka merasa telah memenangkan segalanya, lalu merasakan kehilangan yang sesungguhnya. Saat itulah kehancuran mereka akan terasa paling menyakitkan. Beberapa hari kemudian, aku pulang lebih awal ke rumah. Ridho belum pulang. Mertuaku seperti biasa duduk di ruang tengah sambil menonton sinetron. Ia bahkan tak menyadari kehadiranku. Tapi sore itu, sesuatu membuatku terpaku. Di atas meja ruang tamu ada brosur hotel dan spa mewah. Di dalamnya, kutemukan struk reservasi 2 orang atas nama Ridho Ak Nadia S. Aku menarik napas panjang. Malam harinya, aku pura-pura tertidur lebih cepat. Tapi saat tengah malam, aku membuka mata. Ridho belum pulang. Aku mengambil kunci cadangan mobil dan menghidupkan GPS rahasia yang aku pasang di mobilnya beberapa bulan lalu. Sejak aku curiga. Lokasi terakhir, kafe di daerah SCBD, Jakarta Selatan. Tanpa pikir panjang, aku langsung menuju ke sana. Dan disitulah aku melihatnya. Dari balik kaca kafe yang elegan itu, aku melihat 2 orang duduk berhadapan. Ridho dan Nadia. Mereka tertawa, bergenggaman tangan, dan tampak sangat nyaman. Nadia mengenakan jam tangan Hermes yang aku tahu adalah keluaran terbatas. Hadiah promosi dari kantor pusat, seharusnya hanya diberikan atas persetujuan direksi. Aku berdiri mematung. Di tanganku, ponselku masih menyala. Aku bisa saja langsung menghampiri mereka. Tapi aku tidak. Aku mengambil beberapa foto lagi. Lalu berbalik. Masih ada waktu. Aku akan tunggu sampai semuanya tepat. Malam itu aku tidak menangis. Tidak juga marah. Aku hanya diam. Karena aku tahu badai sebenarnya baru akan dimulai. Dan mereka tidak tahu bahwa badai itu datang dari perempuan yang mereka remehkan. Pagi itu mentari menyelinap lembut di antara celah gorden kamar. Aku sudah terbangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena semangat menjalani hari, melainkan karena pikiranku tak bisa berhenti memutar kejadian malam itu. Ridho tertidur di sampingku,
Wajahnya damai seolah tak ada dosa. Tapi aku tahu, kedamaiannya hanya topeng. Aku mengamati wajahnya, mencoba mencari jejak penyesalan, tetapi yang kulihat justru ketenangan yang menyakitkan. Tanganku perlahan menarik selimut dari tubuhku. Aku bangkit tanpa menimbulkan suara, menuju dapur. Rutinitas pagi masih kujalani seperti biasa. Membuat kopi untuk mertuaku, menyiapkan sarapan, menyapu halaman. Tapi kali ini ada yang berbeda dalam diriku. Setiap gerakan terasa seperti menyusun rencana, bukan lagi bentuk pengabdian. Pagi, Ani. Suara Ridho terdengar dari belakangku. Aku membalikan badan, tersenyum seperti tak terjadi apa-apa. Pagi, Mas. Mau kopi? Tawarku lembut. Dia mengangguk, lalu duduk di kursi ruang makan sambil memainkan ponselnya. Aku memperhatikan layar itu dari sudut mataku. Ia sedang mengetik pesan cepat. Entah pada siapa, tapi aku tahu, bukan aku penerimanya. Mertuaku muncul tak lama kemudian, memakai daster bermotif bunga dan sandal rumah yang berbunyi setiap langkahnya. Mas Ridho, kamu makin kurusan. Ini istri kamu masak apa aja sih? Aku hanya menunduk. Mertuaku memang tak pernah kehabisan alasan untuk menyalahkanku. Saya masak ayam semur dan tumis kangkung. Bu, jawabku pelan. Lah itu makanan kampung semua. Masak tiap hari itu aja. Gimana suami kamu betah di rumah? Ridho tertawa kecil, seolah menikmati sindiran itu. Aku tidak membalas. Dulu aku akan membela diri, tapi sekarang tidak lagi. Biarlah mereka menikmati panggungnya sebentar lagi. Setelah sarapan, Ridho bergegas pergi. Aku menatap punggungnya yang menjauh, lalu cepat-cepat masuk ke kamar. Aku membuka laptop dan mulai menyusun data. Folder demi folder kubuka. Laporan keuangan kantor cabang, daftar promosi jabatan, dan jejak digital email Nadia. Semua ada padaku. Karena akulah pemiliknya. Mereka hanya belum sadar. Aku membuka satu dokumen penting. Evaluasi kinerja direktur cabang yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris. Nama Nadia ada di sana. Ia naik drastis dalam waktu singkat. Bukan karena prestasi, tapi karena dia pandai merayu orang yang tepat. Dan salah satu yang termakan rayuannya adalah suamiku. Aku menyimpan dokumen itu dalam satu folder pribadi berjudul Bukti. Beberapa hari setelahnya, aku mulai merasakan perubahan kecil yang semakin nyata. Ridho mulai sering membawa pulang barang-barang mahal. Jam tangan baru, parfum branded, bahkan sepatu berlogo luar negeri. Tapi tak satu pun yang dia berikan padaku. Aku hanya melihat, mencatat, dan menyimpan semuanya dalam pikiranku. Suatu malam, saat aku sedang menyetrika, ponsel Ridho kembali berbunyi. Kali ini ia lupa menguncinya. Nama Nadia terpampang jelas, dan aku melihat satu pesan yang membuat tubuhku panas dingin. Aku rindu. Rasanya pengin tinggal bareng kamu terus. Rumahmu terlalu penuh drama. Aku bisa kasih semua yang gak bisa dia kasih. Aku menyimpan tangis di dalam dada. Tapi senyumku justru muncul. Bukan senyum bahagia. Tapi senyum yang muncul saat kau tahu lawanmu sedang menggali lubang sendiri. Keesokan harinya, aku pergi ke kantor pusat. Mengenakan blazer hitam dan rok panjang, rambutku kuikat rapi, dan wajahku tanpa make-up berlebihan. Di sana, semua orang menyapaku penuh hormat. Pagi Bu Ani. Selamat datang, Bu Ani. Mereka tidak tahu aku tinggal di rumah mertua yang setiap hari mencaciku. Tidak tahu bahwa aku adalah istri dari karyawan yang tengah berselingkuh dengan bawahanku sendiri. Aku masuk ke ruang rapat direksi. Ayahku sudah duduk di sana, bersama 3 orang lainnya. Mereka semua tahu posisiku. Tapi mereka juga tahu rahasiaku. Tidak ada yang berani membocorkannya. Bagaimana dengan kantor cabang selatan? Tanyaku kepada salah satu manajer divisi keuangan. Sebenarnya performa bagus, tapi ada indikasi manipulasi biaya entertain. Terlalu banyak pengeluaran pribadi atas nama promosi. Aku mengangguk. Nama pelakunya sudah diketahui. Masih kami selidiki. Tapi beberapa nota atas nama direktur cabang dan staf khususnya, Pak Ridho. Aku menatap ayahku sekilas. Ia mengerutkan kening. Aku hanya berkata pelan, teruskan penyelidikannya. Jangan sampai yang merusak sistem justru orang dalam sendiri. Hari itu,
Aku tidak pulang langsung. Aku pergi ke butik milikku, memeriksa laporan penjualan, lalu duduk di ruang kecil belakang toko. Di sana aku membuka ulang semua rekaman CCTV kantor yang secara sistem bisa kuakses. Dalam satu rekaman, aku melihat Nadia dan Ridho keluar dari ruang kerja bersamaan. Wajah mereka penuh senyum, dan tangan mereka sempat bersentuhan. Aku menyimpan rekaman itu dalam flash disk. Hari demi hari berjalan seperti biasa. Tapi perubahan semakin terasa. Ridho jarang menyentuhku. Dia mulai menyebutku dengan nada ketus. Aku capek. Jangan nanya-nanya mulu. Atur aja rumah. Jangan ikut campur kerjaanku. Kalimat-kalimat itu seperti duri. Tapi aku tidak menangkisnya. Aku mengumpulkan luka itu seperti kayu bakar, untuk menyalakan api yang besar suatu hari nanti. Mertuaku pun makin berani menyindir. Itu tuh, si Nadia, cantik, muda, kaya, pinter kerja. Lah kamu? Paling bisa cuma masak sayur bening. Aku tertawa dalam hati. Mereka menilai orang dari luar saja. Mereka tak tahu bahwa si Nadia itu dulunya karyawan magang yang aku bantu sendiri naik karena kasihan. Tapi rupanya, ia lebih memilih menjadi ular berbisa. Satu hari di akhir pekan, Ridho mengatakan ia akan pergi keluar kota karena ada pertemuan regional. Tapi GPS mobilnya menunjukkan arah berbeda. Ia justru berhenti di Hotel Bintang 5 kawasan Sudirman. Aku menghubungi seorang resepsionis hotel yang bekerja sebagai salah satu mitra bisnis perusahaan ayahku. Pastikan siapa yang check-in dengan nama Ridho A hari ini. Beberapa menit kemudian, aku mendapat konfirmasi. Ridho dan Nadia menginap satu kamar. Hatiku dingin. Tapi wajahku tetap tenang. Aku menyusun laporan keuangan pribadi Ridho. Semua tagihan kartu kreditnya kukumpulkan. Ada transaksi pembelian barang mewah, makanan mahal, dan liburan yang tidak pernah aku ikuti. Lalu aku mengajukan permintaan audit internal untuk cabang kantor Nadia. Semuanya atas nama kerahasiaan perusahaan. Aku mempersiapkan panggung besar. Tapi aku tak ingin gegabah. Aku ingin saat mereka terjatuh, tak ada satupun tangan yang bisa menyelamatkan mereka. Malam itu, aku duduk di kamar, membuka satu kotak tua di lemari. Di dalamnya ada sertifikat kepemilikan saham perusahaan. Atas namaku. Aku tersenyum pahit. Aku mungkin dianggap tak berguna. Tapi mereka lupa. Pondasi tempat mereka berdiri adalah tanah yang kubangun. Aku menatap cermin. Rambutku mulai terlihat kusut. Mataku sembab karena sering menangis diam-diam. Tapi kini bukan waktunya untuk lemah. Aku menata rambutku, lalu berbisik pada bayangan sendiri. Sebentar lagi. Biarkan mereka puas bermain. Lalu biarkan aku ambil kembali segalanya. Langit Jakarta mendung sore itu. Jalanan padat seperti biasa. Aku duduk sendiri di dalam mobilku yang berhenti di sebuah lampu merah. Musik klasik mengalun pelan dari speaker, menenangkan pikiran yang berisik oleh strategi yang harus segera kutuntaskan. Kupandangi gedung tinggi yang berdiri kokoh di kejauhan. Menara Aksara, kantor pusat perusahaan milik keluargaku. Dari luar, tak ada yang tahu bahwa aku, perempuan sederhana yang tinggal di rumah mertua dan selalu dikira hanya ibu rumah tangga biasa, adalah pemegang saham utama di gedung megah itu. Dunia yang mereka tahu tentangku hanyalah bayangan. Yang terlihat oleh Ridho, mertuaku, bahkan oleh Nadia, hanyalah Ani yang memasak di dapur, mencuci baju di ember, menyetrika pakaian, dan mengantar bekal ke kantor. Tak pernah ada satupun dari mereka yang bertanya siapa sebenarnya aku. Mereka mengira aku hanya sekadar istri dari pegawai biasa. Dan aku membiarkan itu terjadi. Sengaja. Aku masih ingat hari ketika aku memutuskan menyembunyikan identitasku. Saat itu, ayah marah besar. Kalau dia mencintaimu, dia tak akan takut pada siapa kamu. Tapi kalau dia hanya mau hidup nyaman, dia akan berpura-pura mencintai. Tapi ayah, aku ingin tahu. Ridho mencintaiku karena aku, bukan karena nama keluarga kita. Dan ayah akhirnya setuju. Kami membuat perjanjian. Aku akan hidup terpisah dari keluarga dan tak akan mencampuri bisnis keluarga, kecuali dalam kondisi darurat. Aku diberi wewenang penuh atas saham yang kuterima, tapi identitasku tidak boleh terbuka. Termasuk ke suamiku. 5 tahun aku menjaga rahasia itu. 5 tahun aku memilih hidup dalam kesederhanaan,
mengabaikan semua fasilitas yang sebenarnya bisa kumiliki. Rumah mewah, supir pribadi, kartu belanja tanpa batas, semuanya kulepaskan. Aku hanya ingin jadi istri biasa, dengan suami yang mencintaiku karena aku adalah aku. Tapi yang kudapat bukan cinta, melainkan pengkhianatan. Mobilku berhenti di basement lantai 3. Aku turun, melangkah pelan menuju lift eksekutif yang hanya bisa diakses oleh jajaran direksi. Semua karyawan yang berpapasan denganku menunduk sopan. Mereka tahu siapa aku. Tapi di luar gedung ini, hanya segelintir yang tahu. Termasuk Nadia, yang pernah kuangkat dari staf magang menjadi manajer karena semangat dan wajah manisnya. Tapi siapa sangka, manis di luar ternyata tajam di belakang. Aku masuk ke ruang kerjaku. Di atas meja, ada map tebal berisi laporan investigasi audit cabang selatan, kantor tempat Nadia dan Ridho bekerja. Kuperiksa satu persatu pengeluaran yang mereka cantumkan, biaya entertain tamu yang membengkak, pembelian barang mewah atas nama kantor, bahkan perjalanan dinas fiktif ke Bali dan Surabaya. Dan yang paling menyakitkan, kwitansi hotel yang dicetak atas nama perusahaan. Dengan tangan gemetar, aku menyusun dokumen itu dan menyimpannya ke dalam brankas kecil di belakang lemari. Semakin jauh kalian melangkah, semakin besar lubang yang kalian gali sendiri, bisikku pelan. Hari itu, aku memanggil 3 orang kepercayaanku ke ruangan. Pak Arfan, kepala hukum perusahaan. Mbak Rika, sekretarisku yang sudah lama mengenal semua sistem internal. Dan 1 orang lagi, Tasha, kepala HRD pusat. Aku mau proses audit ini diselesaikan dalam waktu 2 minggu. Aku ingin laporan rinci, lengkap, dan mendalam. Jangan beritahu siapapun dari cabang selatan. Termasuk direktur cabangnya? Tanya Tasha. Terutama dia, jawabku tegas. Mereka mengangguk dan langsung bekerja. Sementara itu, aku sendiri mulai merancang rencana berikutnya. Aku ingin melihat wajah mereka saat tahu bahwa Ani si kampungan adalah pemilik perusahaan yang selama ini mereka manfaatkan. Malamnya, aku pulang ke rumah mertuaku seperti biasa. Rumah sederhana 2 lantai yang berdempetan dengan rumah tetangga. Di dapur, ibu mertua sedang menggoreng tempe sambil mendengus melihatku masuk dengan belanjaan dari pasar. Kamu kemana aja sih pagi sampai sore? Istri kok kayak nggak punya tanggung jawab rumah tangga? Aku meletakkan belanjaanku di meja tanpa menjawab. Mungkin Ani sibuk ngurusin tetangga, sindirnya lagi. Daripada ngurusin suami, masaknya aja selalu itu-itu aja. Aku diam. Kalau dulu aku akan berusaha menjelaskan, sekarang tidak lagi. Aku sudah tahu arah hidupku. Dan sebentar lagi, mereka akan tahu juga. Saat makan malam, Ridho pulang. Wajahnya lelah, tapi senyumnya muncul saat melihat ponselnya. Aku tahu pasti siapa pengirim pesannya. Aku ingin tertawa. Dia tak sadar bahwa aku menyadap seluruh komunikasi digitalnya, termasuk pesan terenkripsi antara dia dan Nadia. Ani, katanya sambil mengunyah. Besok aku ada rapat di luar kota. 2 hari. Aku mengangguk. Di mana, Mas? Bandung. Meeting sama klien. Sendirian? Dia berhenti sebentar, lalu menjawab pelan, berdua sama tim marketing. Tim marketing atau Nadia? Tanyaku tanpa menatapnya. Mertuaku langsung menoleh, tatapannya tajam. Kamu jangan nuduh ya. Kalau kerja ya kerja. Jangan asal jeplak. Aku tersenyum. Cuma nanya kok, Bu. Setelah makan malam, aku masuk ke kamar, mengambil ponsel dan membuka rekaman CCTV live dari kantor. Aku melihat Nadia sedang lembur sendirian di ruangannya. Tangannya memegang ponsel dan wajahnya tampak berseri-seri. Kupantau juga keberadaan Ridho, yang sedang ada di restoran Jepang bersama 2 orang laki-laki, meeting, katanya. Tapi di antara jeda obrolan, dia sempat membalas pesan Nadia dengan emoji hati. Kebohongan itu terlalu mudah dibaca. Terlalu terang. Keesokan harinya, saat Ridho berangkat, dinas ke Bandung, aku pun berangkat ke kantor pusat. Hari itu, ada pertemuan penting antara direksi dan seluruh direktur cabang. Dan salah satu tamunya adalah Nadia. Aku duduk di ruang rapat utama, mengenakan setelan hitam dan kemeja biru tua. Rambutku kuikat, dan senyumku hanya kutunjukkan pada staf yang menyapaku dengan sopan. Tak lama kemudian,
Nadia masuk. Wajahnya penuh percaya diri. Langkahnya mantap. Aroma parfumnya memenuhi ruangan. Ia menyalami beberapa petinggi, lalu duduk tak jauh dariku. Matanya sempat melirikku sekilas. Mungkin tak mengenaliku karena penampilanku berbeda dari biasanya. Terakhir kami bertemu langsung adalah 2 tahun lalu. Saat aku hanya datang sebagai pengamat evaluasi staf. Rapat dibuka. Satu persatu cabang melaporkan kinerja. Hingga akhirnya, giliran Nadia bicara. Ia menjelaskan dengan suara penuh percaya diri, meyakinkan semua direksi tentang performa timnya. Angka-angka ditampilkan, grafik naik, semuanya terdengar mulus. Luar biasa, komentar salah satu komisaris. Terima kasih, Pak. Semua ini karena kerja keras tim, jawab Nadia sambil tersenyum. Aku mengetuk meja pelan. Semua mata menoleh. Ada sedikit pertanyaan, kataku. Nadia menoleh. Ia mengangguk kecil, masih dengan senyum penuh percaya diri. Bisa dijelaskan kenapa ada pengeluaran hotel bintang 5 di Bandung selama 5 hari, padahal laporan meeting hanya 2 hari? Senyumnya mulai pudar. Dan kenapa ada biaya pembelian jam tangan, tas mewah, dan makan malam di restoran yang bukan bagian dari agenda perusahaan? Ruangan hening. Semua mata tertuju padanya. Saya rasa itu, mungkin bagian dari entertain klien, Bu. Klien siapa yang menginap di kamar yang sama dengan suami saya? Tanyaku tajam. Nadia terdiam. Aku berdiri. Saya adalah pemegang saham terbesar perusahaan ini. Dan saya istri dari Ridho. Saya tahu semuanya. Dan saya tidak akan tinggal diam. Wajah Nadia pucat. Satu persatu direksi mulai menatapnya tajam. Tak ada yang bersuara. Aku melangkah keluar dengan tenang. Tapi langkahku penuh keyakinan. Ini baru permulaan. Langkah kakiku terdengar mantap di koridor panjang lantai 20, tepat setelah keluar dari ruang rapat yang sunyi karena ledakan fakta yang kubuka sendiri. Setiap mata yang tadi menyaksikan pengakuanku, kini tak bisa memalingkan pandangan dari wajah pucat Nadia. Aku bisa merasakan, inilah awal dari guncangan besar yang akan mengubah arah hidup mereka. Aku tak menoleh lagi. Tak butuh pengakuan atau pembelaan dari mereka. Aku tak butuh permintaan maaf. Aku hanya butuh mereka menyadari bahwa selama ini, yang mereka remehkan adalah pemilik papan permainan yang kini akan mengguncangkan seluruh bidak yang mereka mainkan dengan angkuh. Sesampainya di ruang kerjaku, aku duduk di kursi empuk berwarna coklat tua. Kupandangi layar monitor yang menampilkan grafik saham, laporan divisi, serta notifikasi pesan dari berbagai direktur yang baru menyadari siapa aku sebenarnya. Tapi bukan itu yang menarik perhatianku. Yang kupikirkan adalah Nadia. Nadia, wanita yang dulu datang dengan wajah memelas saat baru diterima magang. Tangannya gemetar saat pertama kali mempresentasikan proposal proyek. Aku masih ingat jelas bagaimana ia memohon agar diberi kesempatan karena berasal dari keluarga biasa dan ingin mengubah nasib. Aku yang memilihnya untuk naik karena melihat semangatnya. Aku yang merekomendasikannya ke manajemen agar ia langsung jadi staf tetap. Dan aku pula yang mengarahkan dia secara pribadi, mengajarinya struktur bisnis, manajemen risiko, bahkan komunikasi eksekutif. Tapi siapa sangka, yang tumbuh bukanlah loyalitas, melainkan keserakahan. Tiba-tiba pintu ruanganku diketuk. Suara lembut dari luar berkata, "Bu Ani, ada yang ingin bicara." Namanya Bu Nadia. Perlu saya tolak. Aku tersenyum tipis. Biarkan dia masuk. Pintu terbuka. Nadia masuk. Kali ini tanpa aroma parfum menyengat atau senyum angkuh. Langkahnya ragu. Matanya tak berani menatapku langsung. Ia berdiri beberapa meter dari mejaku, seperti seseorang yang datang menghadap hakim. "Silakan duduk," kataku pelan. Ia menarik kursi perlahan dan duduk. Tubuhnya tampak sedikit gemetar. Dan baru kali itu aku melihat sisi rapuh dari seorang wanita yang biasanya angkuh dan percaya diri. Saya mohon maaf, Bu Ani," ucapnya tanpa menunggu. Aku tak menjawab. Mataku menatap langsung ke arah wajahnya. Ia menunduk. Saya tidak pernah tahu kalau ibu adalah pemilik perusahaan ini. Saya kira ibu hanya istri dari staf biasa, potongku. Ia mengangguk pelan. Saya tidak pernah memperlakukanmu seperti bawahan. Tapi kamu memperlakukan saya seperti tak berharga. Nadia terdiam.
Kamu masuk ke hidupku. Kamu tahu aku istri Ridho. Kamu masih memilih untuk duduk di meja makan bersamanya, tidur di satu ranjang, dan mencuri waktu yang seharusnya menjadi milikku. Maaf, Bu. Saya hilaf. Kamu tidak hilaf. Kamu sadar. Kamu merencanakan semuanya. Dan kamu berhasil menipu banyak orang. Tapi sayangnya, kamu salah satu orang yang tidak kamu kenali, aku. Wajah Nadia mulai basah. Air matanya mengalir. Tapi aku tetap tak bergeming. Aku sudah cukup mengeluarkan air mata. Sekarang gilirannya. Aku ingin kamu mengundurkan diri dari jabatanmu. Hari ini juga. Tanpa kompensasi, tanpa pesangon. Iya terisak. Tolong beri saya kesempatan, saya akan berubah. Saya akan mundur pelan-pelan, saya mohon. Aku berdiri. Menatapnya tanpa belas kasihan. Kamu diberi kesempatan dulu. Dan kamu menggunakannya untuk menyakiti orang lain. Jangan harap ada kesempatan kedua dari orang yang kamu hianati. Nadia bangkit, berlutut di hadapanku. Tapi aku melangkah pergi. Kubuka pintu ruanganku dan berkata pada sekretarisku, siapkan surat pemecatan. Hari ini juga. Sekretarisku mengangguk. Nadia tetap di tempat, menangis tanpa suara. Aku tidak kembali ke ruanganku. Aku turun ke basement, masuk ke mobil, dan menyalakan mesin. Tujuanku satu, rumah mertuaku. Aku ingin melihat Ridho. Wajahnya, reaksinya, dan bagaimana ia menjelaskan semua ini. Karena sejak hari itu, semua unit keuangan di kantor telah mencabut akses akun atas nama Ridho. Gaji, tunjangan, dan seluruh fasilitas kantor miliknya telah diblokir. Dan sore ini, aku akan membawa surat resmi dari divisi HRD, surat yang akan membuatnya tak punya tempat lagi untuk sembunyi. Mobilku melaju tenang di jalan raya. Di dalam kabin, aku membuka percakapan antara Ridho dan Nadia di aplikasi rahasia yang kubobol dengan bantuan tim IT. Sayang, aku kena masalah. Audit kantor. Aku takut kalau semua ini keungkap. Tenang. Kita bisa cari kerjaan di tempat lain. Aku banyak koneksi. Tapi tadi waktu presentasi, ada yang buka semuanya. Namanya Ani. Tapi semua orang manggil dia ibu pemilik. Ani. Gila. Masa sih? Mereka mulai panik. Tapi aku belum puas. Aku ingin Ridho mendengar langsung dariku, dari mulut istri yang dia sia-siakan. Setibanya di rumah, aku mendapati Ridho sedang duduk santai di ruang tamu, memainkan ponselnya. Mertuaku berada di dapur, berbicara keras di telepon dengan seseorang, mungkin tetangga yang suka bergosip. Aku masuk, meletakkan map di meja ruang tamu, dan menatap Ridho tajam. Kita perlu bicara. Dia menoleh. Wajahnya bingung. Ada apa? Aku tahu semuanya. Kamu dan Nadia. Hotel, uang kantor, laporan palsu. Semuanya. Dia mematung. Tangannya meletakkan ponsel perlahan. Wajahnya mulai memucat. Aku bisa jelaskan. Tak perlu. Ini surat pemecatan dari perusahaan. Mulai hari ini, kamu bukan lagi karyawan di sana. Dan Nadia juga sudah diberhentikan. Tanpa pesangon. Ridho berdiri. Tunggu. Ani, kamu tahu dari mana semua ini? Aku pemilik perusahaan itu, Ridho. Matanya melebar. Apa? Iya. Dan aku selama ini diam bukan karena aku lemah. Tapi karena aku menunggu waktu yang tepat. Dan hari ini adalah waktu itu. Mertuaku keluar dari dapur, mendengar suara tinggi Ridho. Kamu kenapa bentak-bentak istri? Aku menoleh padanya. Ibu juga harus tahu. Saya bukan perempuan kampungan seperti yang ibu kira. Saya adalah pemilik perusahaan tempat anak ibu bekerja. Dan perempuan yang ibu banggakan, Nadia, sekarang sudah saya pecat karena tidur dengan suami orang. Ibu mertua terdiam. Wajahnya berubah drastis. Lidahnya keluh. Ridho masih mematung, tak percaya. Aku mengambil tasku, lalu berkata, aku akan pergi. Rumah ini, kehidupan ini, dan semua kebohongan ini, aku tinggalkan. Tapi ingat, aku tidak akan diam. Ini baru permulaan. Dan kalian akan tahu rasanya kehilangan sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang.
Aku melangkah keluar, membiarkan keheningan mereka membeku di ruang tamu yang biasa penuh omelan. Dan untuk pertama kalinya aku merasa bebas. Langkah kakiku menjauh dari rumah itu tanpa ragu. Suara pintu pagar yang tertutup di belakangku terdengar seperti lonceng kemerdekaan dalam telingaku. Aku tidak menoleh. Tidak ingin melihat wajah Ridho yang syok. Tidak ingin mendengar teriakan panik ibu mertua yang selama ini menganggapku hanya pembantu dalam rumah sendiri. Kupacu mobil menuju apartemen milikku di Bilangan Sudirman, tempat yang sudah lama kosong tapi selalu kubayar dan rawat. Selama ini aku hanya menjadikannya tempat darurat. Sebuah ruang sunyi yang tak seorang pun tahu kecuali aku dan satu orang staf kepercayaanku. Sesampainya di sana, kulihat jendela besar yang menghadap langsung ke pusat kota. Aku berdiri di hadapan kaca. Jakarta malam hari bersinar, seolah ikut menyambut kebebasanku. Kupandangi diriku di pantulan kaca. Rambutku masih terikat rapi, wajahku tidak lagi sembab, dan mataku tajam. Perempuan di balik pantulan itu bukan lagi Ani yang dicaci dan diinjak-injak. Dia adalah Ani yang bangkit dari luka, membawa kendali penuh atas hidup dan harga dirinya. Ku telepon Rika, sekretarisku yang kini tengah berada di kantor pusat lembur bersama divisi hukum. Rika, kataku, mulai besok, larang akses Ridho masuk ke sistem internal perusahaan. Dan instruksikan tim keuangan untuk segera melakukan peninjauan harta pribadi yang diambil atas nama perusahaan. Aku ingin semua yang dipakai untuk foya-foya dengan pelakor itu ditarik kembali. Mulai dari mobil kantor, kartu corporate, hingga apartemen fasilitas. Siap, Bu. Kami sudah mulai menyusun surat pengajuan ke bagian legal. Termasuk penghitungan kerugian akibat penyalahgunaan wewenang. Bagus. Ucapku mantap. Kita selesaikan ini satu persatu. Bersih. Teleponku tutup. Aku duduk di sofa abu-abu lembut, memeluk lututku, dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, aku benar-benar merasa menjadi diriku sendiri. Keesokan paginya, aku bangun lebih pagi dari biasanya. Kuhirup aroma kopi hangat yang baru diseduh oleh pelayan apartemen yang sudah kupanggil untuk mulai bekerja lagi. Dulu, aku membatasi segala bentuk kemewahan untuk menjauh dari gaya hidup keluargaku. Tapi kini, aku tidak sedang ingin berpura-pura lagi. Aku menyalakan TV. Berita pagi menayangkan ekonomi nasional dan laporan perusahaan besar. Sekilas, nama perusahaanku muncul dalam daftar perusahaan dengan performa terbaik. Aku tersenyum. Kupikir, ini saat yang tepat untuk mengatur segalanya kembali sesuai kemauanku. Termasuk soal perceraian. Beberapa hari berlalu, aku sengaja tak menghubungi siapapun dari rumah mertuaku. Dan seperti yang sudah kuduga, panggilan dari Ridho mulai berdatangan. Puluhan pesan WhatsApp menumpuk. Semuanya dari satu kontak yang dulu selalu kucintai. Ani, tolong. Kita bicara. Aku nggak ngerti apa yang terjadi. Kamu kenapa tiba-tiba begini? Aku kehilangan pekerjaan? Tolong kasih aku kesempatan. Aku membaca semuanya tanpa ekspresi. Lalu ku ketik satu pesan. Kesempatan itu sudah kamu hancurkan sendiri. Jangan cari aku lagi. Beberapa jam kemudian, ibu mertuaku menelepon. 3 kali. 4 kali. Akhirnya aku angkat. Halo? Ucapku dingin. Kamu ini apa-apaan? Ani? Kamu tega banget ya? Anakku sekarang gak punya kerjaan. Gak bisa makan. Kamu pikir kamu siapa? Mau hancurkan hidup orang seenaknya? Aku tertawa kecil. Justru aku yang dihancurkan selama ini, Bu. 5 tahun saya diam. Dicaci, direndahkan, dianggap remeh. Sekarang giliran kalian merasakan balasannya. Kamu nggak punya hati. Kamu wanita jahat. Saya bukan jahat, Bu. Saya cuma belajar bersikap seperti kalian. Kututup telepon itu. Kali ini tanpa rasa bersalah. Sekarang bukan waktunya lagi untuk berlembut hati pada orang yang menginjak-injak harga diri. Sore harinya, aku memanggil pengacara pribadi ke apartemen. Aku duduk di meja makan, mendiskusikan satu hal yang sudah kupikirkan matang-matang, perceraian. Bu Ani yakin ingin lanjut? Tanya Pak Wira, pengacaraku. Kalau ibu mengajukan gugatan cerai, prosesnya tidak akan sulit. Karena Ridho sudah terbukti selingkuh dan melanggar etika pekerjaan. Posisi ibu sebagai pemegang saham besar akan sangat diperhitungkan dalam sidang. Aku mengangguk.
Saya sudah cukup bersabar. Sekarang saya ingin hidup tenang. Baik, saya akan siapkan berkasnya. Dalam 2 hari, kami ajukan ke pengadilan. Aku menatap dokumen yang disodorkan. Di sana tertulis namaku, Ani Wardhani. Dan di bawahnya, nama suamiku, Ridho Pratama. Kupandangi nama itu lama. Teringat awal pertemuan kami. Teringat janji-janji yang ia ucapkan dulu saat masih meminjam motor teman untuk bertemu denganku. Teringat tangannya yang dulu menggenggam erat tanganku di pelaminan, mengucap janji setia. Tapi semua itu kini tak lebih dari debu. Hancur oleh ego, nafsu, dan penghinaan. 2 minggu setelah pengajuan gugatan, surat panggilan sidang pertama dikirim ke rumah mertuaku. Aku tidak hadir. Aku hanya menugaskan pengacara untuk mewakili. Tapi dari laporan yang kubaca, kehebohan besar terjadi di rumah itu. Ridho teriak-teriak. Ibu mertua menangis sambil merobek surat panggilan. Tapi hukum tak bisa dihindari. Surat kedua akan dikirim dalam waktu dekat. Dan aku duduk tenang di ruang rapat eksekutif, memimpin proyek besar ekspansi cabang baru ke Singapura. Tak ada lagi Ani kampungan dalam kamus siapapun. Mereka mulai menyebutku Ibu Ani, pemegang kendali tunggal yang berhasil menggulingkan pengkhianat dari dalam lingkarannya sendiri. Beberapa staf yang dulu bersikap meremehkan, kini menatapku dengan hormat. Bahkan kepala cabang luar Jawa secara pribadi datang untuk meminta maaf, karena pernah memandangku sebelah mata saat aku mengunjungi mereka dengan tampilan sederhana. Aku hanya tersenyum. Kadang, kamu tak perlu berteriak untuk menunjukkan kekuatan. Diam dan strategi jauh lebih menakutkan. Malam itu, sebelum tidur, aku duduk di balkon apartemen. Angin malam Jakarta menghembus pelan. Di tangan kiriku masih ada cincin kawin yang dulu begitu kubanggakan. Kupandanginya lama, lalu kuletakkan di atas meja kecil. Perasaan sakit itu masih ada, tapi kini sudah tertata. Aku tahu hidupku belum selesai. Aku tahu akan ada luka baru yang harus ditangani. Tapi satu hal yang tak akan pernah lagi kulakukan adalah membiarkan diriku diinjak-injak. Ridho dan Nadia kini tak punya pekerjaan. Akses mereka di dunia korporat sudah kututup. Semua nama mereka di blacklist internal karena pelanggaran berat. Dan tak akan ada satupun cabang yang berani menerima mereka kembali. Dunia bisnis itu sempit. Sekali kau rusak reputasi, kau hanya tinggal menunggu waktu untuk dilupakan. Aku bangkit dari kursi, menatap langit malam. Ini baru awal, aku belum selesai. Dan kalian akan menyaksikan bagaimana rasanya hancur dari dalam, seperti yang pernah kalian lakukan padaku. Hari Senin pagi, aku mengenakan blazer putih gading dan celana bahan berwarna abu muda. Rambutku kali ini tidak lagi diikat ketat seperti biasanya, melainkan dibiarkan tergerai rapi, menambah kesan anggun tapi tetap berwibawa. Saat aku melangkah masuk ke gedung pusat perusahaan, semua pegawai berdiri dan memberi hormat kecil, bukan karena mereka takut, tapi karena mereka tahu siapa aku sebenarnya sekarang. Selamat pagi, Bu Ani. Selamat pagi, Bu. Aku membalas dengan senyuman tipis, lalu langsung menuju ruang rapat lantai 18, tempat agenda penting hari ini akan digelar, rapat evaluasi seluruh divisi dan pencabutan hak fasilitas eks-karyawan bermasalah, termasuk Ridho dan Nadia. Di meja besar ruang rapat, sudah duduk para kepala divisi. Rika duduk di sebelah kiriku, menyiapkan berkas. Tasya dari HRD datang membawa folder merah tebal berisi catatan pelanggaran, sementara Arfan dari bagian hukum telah siap dengan dokumen pendukung untuk mengesahkan pemblokiran akses sisa harta yang dimanfaatkan secara ilegal oleh pihak yang sudah diberhentikan. Aku mengetukkan ujung jariku ke meja. Langsung saja. Kita mulai dari laporan divisi keuangan, kataku. Rapat berlangsung serius. Saat giliran HRD, Tasya menyebut nama Nadia dan Ridho dengan nada tegas. Perlu kami laporkan bahwa saat ini, setelah pemecatan keduanya, masih ada kendaraan operasional yang belum dikembalikan. Mobil Toyota Alphard hitam, yang saat ini dilacak sedang digunakan oleh pihak Ridho Pratama, serta 1 unit apartemen fasilitas yang masih dikuasai oleh Nadia. Aku mengangguk. Ajukan tuntutan penyalahgunaan aset perusahaan. Kami akan tarik secara paksa bila dalam 7 hari belum dikembalikan. Perintahku tenang. Tasya mencatat cepat. Arfan menyambung. Surat resmi kami kirimkan hari ini.
Kami juga sedang menyiapkan tuntutan perdata atas kerugian reputasi perusahaan. Dan bila perlu, kita majukan sebagai gugatan hukum. Aku menyandarkan punggungku di kursi. Lanjutkan prosesnya. Jangan beri celah sedikit pun. Begitu rapat selesai, aku kembali ke ruanganku. Tapi kali ini ada yang berbeda. Di depan pintu ruang kerjaku, berdiri seseorang yang tak pernah kuduga akan muncul dengan wajah sememelas itu, ibu mertuaku. Ia mengenakan kerudung lusuh, wajahnya tampak panik dan capek. Begitu melihatku, ia langsung menunduk. Maafkan saya, Ani. Saya mohon izinkan saya bicara sebentar. Aku hanya menatapnya dingin. Ibu tahu di mana tempat saya tinggal sekarang. Ia mengangguk cepat. Saya kesini naik ojek. Tolong jangan gantung Rido kayak begini, dia stres, dia nggak tidur 2 hari, makan pun nggak mau. Dia cuma nangis di kamar. Aku terdiam beberapa detik, lalu membuka pintu ruanganku tanpa bicara. Ia ragu, tapi aku melangkah masuk duluan. Setelah itu, ia mengikuti dari belakang dengan langkah kecil seperti seseorang yang datang hendak mengemis sesuatu. Di dalam ruangan, aku duduk dan memintanya duduk juga. Saya dulu tinggal di rumah ibu selama 5 tahun. Dan selama itu, pernahkah ibu memikirkan perasaan saya saat ibu rendahkan saya hampir setiap hari? Tanyaku. Matanya mulai berkaca-kaca. Saya nggak tahu, saya pikir kamu cuma ibu rumah tangga biasa. Saya pikir kamu nggak ngerti kerjaan, nggak ngerti dunia luar. Aku menatap lurus ke matanya. Saya ngerti semuanya. Tapi saya memilih diam. Saya memilih jalani rumah tangga saya dengan sabar. Tapi Ridho dan perempuan yang ibu bangga-banggakan itu malah menusuk dari belakang. Saya salah. Saya akui saya salah. Tolong jangan biarkan anak saya hancur begitu. Ani, tolong. Aku menarik napas dalam. Ibu tahu? Mobil yang Ridho pakai sekarang itu hasil pencurian. Karena itu milik perusahaan yang seharusnya dia kembalikan sejak surat pemecatan keluar. Apartemen yang dipakai Nadia itu pun properti kantor, fasilitas jabatan yang tak lagi mereka pegang. Apa itu yang ingin ibu bela? Tangisnya pecah. Ia menunduk, menggenggam tangannya sendiri. Saya nggak tahu semuanya. Saya pikir kamu yang jahat ninggalin Ridho gitu aja. Ternyata dia sendiri yang bikin semua rusak. Aku berdiri, menatap keluar jendela. Bu, saya bukan Tuhan. Saya juga bukan malaikat. Tapi saya tidak akan menoleransi pengkhianatan. Saya tidak akan memaafkan suami yang membawa perempuan lain tidur di ranjang tanggung jawab saya, lalu pulang ke rumah minta dilayani makan seperti raja. Ibu mertuaku hanya bisa menangis. Dan satu hal lagi, sambungku. Saya tidak pernah memaksa Ridho untuk mencintai saya. Tapi saya juga tidak akan memohon untuk dicintai. Ia berdiri perlahan, suaranya parau. Saya pamit, terima kasih sudah mau dengar. Kalau ada yang bisa saya lakukan untuk minta maaf, saya akan lakukan. Aku tidak menjawab. Ia pun keluar pelan. Pintu tertutup kembali. Dan ruangan hening. Tapi hatiku tidak lagi gaduh. Malam harinya, aku mendapatkan laporan dari tim lapangan bahwa Ridho akhirnya mengembalikan mobil ke kantor cabang. Setelah surat penarikan dikirim paksa ke alamat rumah mertuaku. Ia menyerahkan kunci dengan tangan gemetar. Wajahnya pucat. Dan menurut laporan, ia tidak berkata sepatah pun. Sementara itu, Nadia menghilang. Apartemen sudah dikosongkan paksa. Tim legalku memasang segel dan laporan ke kantor polisi telah diajukan untuk jaga-jaga jika terjadi perlawanan. 2 minggu kemudian, jadwal sidang perceraian pertamaku digelar. Aku datang dengan kepala tegak, mengenakan setelan hitam dan sepatu pantofel. Ridho hadir di ruang yang sama. Wajahnya lusuh. Rambutnya tidak rapi, dan matanya bengkak. Saat mataku menatapnya, ia langsung menunduk. Tak sepatah kata pun keluar darinya. Saat hakim bertanya padaku alasan perceraian, aku menjawab pelan. Karena saya lelah menjadi satu-satunya yang berjuang menjaga hubungan ini. Saya lelah mempertahankan seseorang yang hatinya sudah tidak lagi di rumah ini. Hakim mengangguk. Ridho hanya tertunduk. Apakah pihak suami ingin menanggapi? Tanya hakim. Ridho akhirnya bicara. Suara lirihnya hampir tidak terdengar. Saya hanya ingin minta maaf. Aku tidak menjawab. Hanya menatapnya. Dalam diam yang lebih tajam dari ribuan kata.
Setelah sidang, aku berjalan keluar gedung pengadilan. Di parkiran, matahari bersinar terik. Tapi hati dan langkahku justru terasa ringan. Bukan karena perceraianku sudah resmi, tapi karena akhirnya aku berdiri sendiri dan kuat. Panggung balas dendamku belum selesai. Tapi hari ini, aku tahu, setiap langkah yang kuambil membawa mereka makin dekat ke jurang yang mereka gali sendiri. 3 hari setelah sidang pertama, langit Jakarta gelap oleh awan mendung. Namun hatiku terang, lebih terang daripada sebelumnya. Aku bukan lagi perempuan yang diam saat dihina. Aku bukan lagi istri yang bertahan demi cinta sepihak. Aku adalah Ani, pemilik sah perusahaan yang pernah mereka telanjangi dari belakang, kini berdiri tanpa lagi perlu berpura-pura jadi siapapun. Pagi itu, agenda utamaku adalah membuka cabang baru di Jakarta Timur, proyek besar yang selama ini kususun diam-diam. Lokasinya strategis, gedung 3 lantai dengan desain modern minimalis, dan yang paling penting, semua tim yang kutunjuk adalah orang-orang loyal. Mereka bukan sekadar pintar, tapi setia. Bukan seperti Ridho, bukan seperti Nadia. Rika, sekretarisku, berjalan di sampingku sambil membawa tablet yang menampilkan daftar tamu undangan. Ia berbicara sambil berjalan, mengikuti langkahku menuju lobi kantor baru. Bu Ani, semua pihak media sudah hadir. Pak Arfan dari hukum juga akan memberikan pernyataan mengenai kasus penipuan internal, sesuai instruksi ibu. Baik, jawabku singkat. Aku berhenti sejenak, menghadap ke cermin panjang di lobi. Sosokku tak lagi seperti dulu. Blazer marun, celana putih gading, dan sepatu hak tinggi berwarna nude. Makeup natural tapi tegas, menonjolkan tatapan mata yang tak bisa lagi disamakan dengan perempuan kampungan yang dulu dianggap beban rumah. Para tamu berdiri ketika aku memasuki aula utama. Lampu sorot menyorot panggung kecil tempat aku akan memberikan pidato. Suara pembawa acara mengisi ruangan, mengenalkan diriku sebagai Ibu Ani Wardhani, CEO dan pemegang saham utama PT Nusantara Inti Persada. Aku naik ke panggung. Mikrofonku buka. Selamat pagi. Suaraku lantang. Hari ini kita tidak hanya meresmikan sebuah cabang. Kita meresmikan perubahan. Perubahan bahwa perusahaan ini tidak akan lagi memberi ruang pada pengkhianat. Bahwa tempat ini bukan hanya ladang bisnis, tapi ladang kepercayaan. Semua mata terpaku padaku. Kepada siapapun yang pernah mengkhianati nama baik perusahaan ini, ketahuilah, kami bukan hanya memecat kalian. Kami akan pastikan nama kalian terkubur dalam sejarah dunia kerja. Ini bukan ancaman. Ini peringatan. Tepuk tangan bergemuruh. Tapi di dalam diriku, yang berdentum bukan tepuk tangan, melainkan ketegasan yang selama ini kupendam. Sore hari, aku duduk di kafe lantai 2 gedung itu. Minum latte, menikmati pemandangan jalanan Jakarta yang padat. Di meja sebelah, 2 karyawan kantor pusat sedang membicarakan Nadia dan Ridho. Mereka tak tahu aku mendengar. Gila ya, ternyata Bu Ani itu istri Pak Ridho. Gue pikir cuma orang dalam biasa. Parahnya lagi, Nadia tuh berani selingkuh sama suaminya sendiri. Di kantor pula. Gimana bisa segoblok itu coba? Sekarang katanya mereka berdua nganggur. Ada gosip, Nadia ditolak kerja di 3 perusahaan karena namanya udah masuk blacklist internal. Aku tersenyum tipis. Aku tidak menyebarkan gosip itu. Tapi biarlah kabar menyebar sendiri. Dunia akan tahu siapa yang benar dan siapa yang salah tanpa aku perlu berteriak. Saat aku hendak beranjak, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Ani, ini Ridho. Tolong beri aku waktu ketemu. Sekali saja. Aku mau bicara. Tolong. Kutatap pesan itu lama. Aku ingin mengabaikannya. Tapi di satu sisi, aku ingin tahu, sejauh apa kebodohan dan penyesalan yang kini menelannya? Akhirnya aku balas. Besok, jam 10 pagi. Taman Menteng. Jangan terlambat. Esoknya, Ridho datang lebih dulu. Aku melihatnya dari kejauhan, berdiri di dekat bangku taman, menunduk. Pakaian yang dikenakannya lusuh. Jaket tua yang dulu kubelikan sudah usang. Matanya sembab, wajahnya pucat. Aku mendekat perlahan. Ia menoleh, lalu langsung berdiri. Ani. Aku mengangguk, lalu duduk tanpa bicara. Ia pun duduk.
Suasana hening beberapa saat. Aku nggak tahu harus mulai dari mana, katanya akhirnya. Aku bodoh. Aku benar-benar bodoh. Aku menatapnya datar. Kamu tahu apa yang paling sakit dari semuanya? Apa? Kamu lebih memilih perempuan yang kamu temui di kantor, yang baru kamu kenal 2 tahun, ketimbang istrimu yang tidur di ranjang yang sama selama 5 tahun. Aku hilaf. Nadia dia manis, perhatian. Kamu lupa kalau kamu dapat semua itu juga dulu dari aku. Ridho menunduk. Dan kamu lupa kalau kamu bisa kerja di perusahaan itu. Karena aku juga. Ia mulai menangis. Air mata jatuh tanpa suara. Maaf, aku kehilangan segalanya. Aku cuma punya kamu. Ani, sekarang aku sadar aku salah. Aku tertawa kecil. Sayangnya, sekarang kamu sudah tidak punya aku. Ia mengangkat wajahnya cepat. Ani, tolong, jangan ceraikan aku. Aku bersumpah, aku akan berubah, aku akan berjuang demi kamu, demi kita. Tidak ada lagi kita, Ridho. Aku berdiri. Aku datang bukan untuk memberimu harapan, tapi untuk menyampaikan pesan terakhir. Aku sudah selesai jadi istrimu. Sekarang, aku akan hidup sebagai diriku yang sebenarnya. Dan kamu harus belajar hidup dari bawah. Sendirian. Seperti yang dulu kamu paksa aku jalani. Ridho menangis, memanggil-manggil namaku saat aku pergi. Tapi langkahku mantap. Aku tak menoleh lagi. Malamnya, aku berdiri di balkon apartemen. Jakarta berkilau dengan gemerlap lampu gedung-gedung pencakar langit. Kupandangi langit, tak ada air mata di mataku. Hanya tekad. Besok, surat cerai resmi akan keluar. Aku sudah siap. Dan setelah itu, aku akan melangkah ke tahap berikutnya. Membangun bisnis baru di luar negeri, memperluas jangkauan, dan mengangkat wanita-wanita kuat yang selama ini tertindas seperti aku dulu. Tiba saatnya aku berdiri bukan lagi sebagai istri Ridho, tapi sebagai Ani Wardhani, perempuan yang dihancurkan tapi bangkit lebih tinggi dari siapapun yang pernah menjatuhkannya. Hari pengesahan surat cerai itu akhirnya tiba. Surat itu kuterima pagi-pagi, diantar langsung oleh Pak Wira, pengacaraku. Ia meletakkannya di atas meja kaca ruang tamu apartemenku sambil menatapku dengan ekspresi netral tapi penuh hormat. Tanganku mengambil lembaran putih itu perlahan. Di situ tertulis dengan jelas. Putusan resmi, gugatan cerai diterima. Mataku menelusuri kata demi kata dengan kepala tegak. Tak ada lagi tangis. Tak ada lagi rasa takut. Aku bukan perempuan rapuh yang menahan malu atas nama pernikahan. Sekarang, statusku bukan lagi istri Ridho. Aku adalah wanita yang memilih kebebasannya sendiri. Terima kasih, Pak Wira. Setelah ini, tolong siapkan konferensi pers kecil untuk internal perusahaan. Aku ingin semua tahu bahwa aku resmi melepas hubungan rumah tangga yang merugikan citra perusahaan. Ucapku tegas. Siap, Bu Ani, jawabnya lugas. Setelah kepergian Pak Wira, aku duduk di balkon. Satu tangan memegang cangkir teh hangat, tangan lainnya meremas pelan cincin kawin yang sedari tadi kugenggam. Lalu tanpa ragu, aku lemparkan cincin itu ke kolam kecil di bawah apartemenku. Letaknya mungkin tak dalam, tapi cukup untuk menandai satu hal, aku tak akan pernah kembali. Sore itu, aku datang ke kantor pusat dengan pakaian yang berbeda dari biasanya. Gaun panjang krem elegan, scarf tipis di leher, dan high heels yang menciptakan bunyi mantap di lantai marmer lobi utama. Semua mata langsung tertuju padaku. Bukan karena mereka ingin tahu gosip, tapi karena mereka tahu, perempuan yang datang ini telah berubah jadi ratu dalam dunianya sendiri. Rika menyambutku di lantai 10, bersama beberapa tim komunikasi internal. Di ruangan rapat yang dibuat semi tertutup, para kepala divisi sudah duduk tertib. Selamat sore, Bu Ani, ucap Rika membuka. Aku langsung berdiri di depan. Terima kasih. Hari ini saya ingin menyampaikan satu kabar pribadi, sekaligus keputusan perusahaan. Mulai hari ini, saya resmi bercerai dari Ridho Pratama. Beberapa orang kaget. Beberapa lainnya mengangguk pelan. Saya tidak ingin ini menjadi bahan perbincangan tidak penting. Saya hanya ingin menegaskan bahwa tidak akan ada nama Ridho atau Nadia yang kembali terlibat di lingkup usaha kita. Nama mereka sudah dihapus dari semua sistem,
Dan siapapun yang berusaha membangun koneksi melalui mereka akan kami anggap sebagai pelanggaran integritas. Semua mencatat. Tak ada satupun suara sumbang. Selanjutnya, saya akan fokus pada ekspansi bisnis ke luar negeri. Proyek Singapura dan Kuala Lumpur dimulai dalam 2 bulan. Saya minta semua divisi siap. Begitu rapat selesai, aku kembali ke ruanganku. Rasa puas menyelimuti dadaku. Tapi belum genap sejam, telepon dari nomor tak dikenal kembali masuk. Kali ini, suara di ujung sana bukan Ridho, bukan Nadia, tapi ayah kandung Ridho. Assalamualaikum, Ani. Ini Bapak Ridho. Aku terdiam sejenak. Suara tua itu terdengar jauh tapi berat. Waalaikumsalam. Ada apa, Pak? Jawabku datar. Saya dengar semuanya, tentang Ridho, tentang kamu yang ternyata pemilik perusahaan besar. Saya kaget, Ani. Aku menghela napas. Semua sudah terjadi, Pak. Saya hanya menanggapi apa yang saya alami. Bukan saya yang memulai. Saya tahu. Dan saya nggak akan bela Ridho. Dia memang keterlaluan. Saya cuma mau bilang saya minta maaf. Sebagai orang tua, saya malu punya anak seperti itu. Aku menggigit bibir. Air mataku menggenang, bukan karena sedih, tapi karena selama ini, hanya suara lelaki tua itulah yang terasa seperti pengakuan bahwa aku memang tak pernah salah. Saya terima. Pak, terima kasih sudah hubungi saya. Kalau kamu butuh apa-apa, atau kalau suatu hari kamu ingin bicara sebagai anak dan bapak, pintu rumah saya terbuka. Nak, kamu tetap anak saya. Suara itu menembus benteng hatiku. Tapi aku kuat. Aku hanya menjawab, terima kasih, Pak. Beberapa hari kemudian, berita tentang pemecatan Nadia, pemblokiran akses Ridho, hingga gugatan perdata terhadap keduanya mulai menyebar di kalangan pebisnis. Dan di satu acara temu komunitas pengusaha wanita yang kuhadiri di Ritz-Carlton, salah satu peserta menyapaku dengan tatapan kagum. Bu Ani, saya dengar kisah ibu. Luar biasa sekali. Menginspirasi banyak dari kami yang diam-diam mengalami hal serupa. Aku tersenyum kecil. Saya tidak balas dengan teriakan, Bu. Saya balas dengan kekuatan dan sikap. Malam itu, aku berdiri di atas podium acara. Mikrofon di tanganku, lampu-lampu menyorot wajahku. Saya tidak pernah merencanakan untuk ditinggalkan. Saya tidak pernah berharap dihianati. Tapi saat itu terjadi, saya tidak memilih jadi korban. Saya memilih jadi pelajaran. Tepuk tangan bergemuruh. Di dalam hati, aku tahu luka itu tidak akan pernah benar-benar hilang. Tapi luka itu kini jadi fondasi yang menguatkanku. Aku melihat ke arah kamera yang menyorotku dari kejauhan. Aku tahu, video pidato ini akan tersebar. Dan mungkin akan sampai ke mata dan telinga Ridho dan Nadia. Biarlah mereka tahu, bahwa hidup yang dulu mereka hancurkan, kini berdiri lebih megah daripada apapun yang pernah mereka bayangkan. Mereka akan tahu rasanya hidup tanpa aku. Dan mereka akan menyesal selamanya. Pagi itu, secangkir teh melati masih mengepul di meja kerja apartemenku. Di layar laptop terpampang proposal final ekspansi bisnis ke Singapura. Aku telah menandatanganinya semalam. Tinggal menunggu penerbangan bisnis 2 hari lagi, untuk bertemu pihak mitra dari Asia Tenggara. Ponselku bergetar pelan. Bukan pesan, tapi kiriman video. Tanpa nama, tanpa kata. Hanya satu tautan unduhan dari kontak tak dikenal. Aku sempat ragu membuka. Tapi sesuatu dalam dadaku menuntunku untuk melihatnya. Klik. Layar menampilkan rekaman dari kamera ponsel yang sepertinya tersembunyi di dalam warung. Dalam video itu, tampak seorang wanita lusuh, rambut acak-acakan, sedang berdebat dengan penjaga toko. Suaranya keras. Matanya liar. Ia marah karena ditolak membeli barang tanpa uang tunai. Gue mantan direktur. Tahu gak lo? Gue pernah naik Alphard ke sini. Sekarang lo hina gue karena gue gak bawa duit? Teriaknya. Itu Nadia. Wajahnya berubah. Bukan lagi perempuan sombong dengan lipstik merah darah dan tas mewah. Tapi perempuan rusak yang kehilangan harga diri. Dan kini, terjebak dalam hidup yang dulu ia cemooh saat melihatku memunguti pakaian cucian. Tak lama, layar bergeser, merekam dari sudut lain. Di pojokan warung yang sama, duduk seorang pria.
Wajahnya tirus, matanya kosong, kumis dan janggut tipis tak terurus. Ia menggigil memegang rokok murah yang terbakar setengah. Rido. Pria itu, pria yang pernah kubela mati-matian dari cercaan keluarga, kini hanya bayangan masa lalu yang menyedihkan. Ia memalingkan wajah ketika kamera mendekat. Tapi sudah terlambat. Dunia telah mengenal wajahnya. Dan video itu sudah viral di beberapa forum komunitas bisnis tempat aku diam-diam menjadi donatur utama. Aku menutup video perlahan. Tak ada senyum di bibirku. Tak ada tepuk tangan dalam hati. Raselge. Bukan karena mereka jatuh. Tapi karena aku tidak menjatuhkan mereka dengan tanganku sendiri. Dunia melakukannya untukku. Sore harinya, aku mengunjungi panti asuhan di Depok. Sejak dulu aku memang menyumbang diam-diam ke tempat ini. Tapi kali ini aku datang sendiri, duduk bersama anak-anak, mendengarkan cerita mereka tentang cita-cita, tentang rasa rindu pada orang tua. Seorang anak perempuan kecil memelukku erat. Kak Ani, kalau aku besar, aku mau jadi seperti kakak. Kerja, punya perusahaan, terus gak takut sama siapa-siapa. Aku menahan air mata. Anak itu tidak tahu cerita hidupku. Tapi kata-katanya menusuk tepat ke lubuk hati yang selama ini kubalut luka. Jadilah kuat, ya, ucapku sambil memeluknya. Tapi jangan kejam. Dunia ini butuh orang kuat yang tetap punya hati. Malamnya, saat pulang ke apartemen, aku menerima surat dari pihak pengadilan. Bukan hanya keputusan cerai yang kini sah, tapi juga hasil gugatan perdata atas kerugian perusahaan karena penyalahgunaan wewenang Ridho dan Nadia. Putusan jelas. Keduanya diwajibkan mengganti kerugian senilai 1,2 miliar rupiah. Semua akses pekerjaan mereka akan ditolak oleh jaringan perusahaan afiliasi selama 5 tahun. Semua penghargaan internal yang pernah mereka raih dicabut resmi. Aku membaca tanpa ekspresi. Lalu menyimpannya di dalam laci bersama dokumen penting lainnya. Beberapa hari kemudian, aku menghadiri seminar internasional di Singapura. Di atas panggung, aku bicara soal membangun bisnis dengan hati yang kuat. Dan saat sesi tanya-jawab selesai, seorang peserta, wanita muda dari Indonesia, mengangkat tangan dan bertanya, Bu Ani, jika ibu bisa kembali ke masa lalu, apakah ibu akan memilih tetap memaafkan Ridho? Pertanyaan itu menghentikan napasku sejenak. Aku menatap peserta itu, lalu menjawab dengan tenang. Tidak, karena jika saya memaafkannya, saya tidak akan pernah jadi seperti saya hari ini. Pengkhianatan membuat saya belajar bahwa harga diri lebih mahal dari cinta sepihak. Seluruh ruangan hening. Lalu tepuk tangan bergemuruh. Dan dalam hati, aku tahu, kata-kataku bukan hanya untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri. Aku sudah berdamai. Bukan dengan masa lalu, tapi dengan diriku yang lama. Dan kini, aku melangkah sebagai Ani yang baru. Ani yang tak akan pernah lagi dibohongi, ditertawakan, atau dianggap remeh. Karena aku sudah selesai menjadi perempuan yang menunggu dicintai. Sekarang, aku adalah perempuan yang membuat dunia menoleh dan berkata, jangan pernah abaikan perempuan yang diam. Karena ketika ia bicara dunia akan runtuh. 2 bulan berlalu sejak surat perceraian itu resmi ditandatangani. 2 bulan penuh perubahan. Dari hidup yang dulu penuh luka jadi hidup yang padat makna. Dari rumah tangga yang hancur jadi istana ketenangan. Dari rasa kecewa jadi kekuatan yang tak tertandingi. Pagi itu, aku berdiri di Bandara Soekarno-Hatta, mengenakan jas panjang krem dan syalwal tipis yang melilit leherku. Kali ini bukan untuk liburan, bukan untuk pelarian, melainkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Aku diundang sebagai pembicara utama konferensi wanita Asia Pasifik di Tokyo. Di tanganku, tiket bisnis kelas dan paspor diplomatik perusahaan. Di belakangku, 2 orang asisten membantuku dengan koper-koper perlengkapan presentasi. Dunia kini memanggilku bukan sebagai istri Ridho, bukan menantu ibu yang cerewet, tapi sebagai Ani Wardhani, wanita Indonesia yang membuktikan bahwa luka tidak menjadikanmu lemah, tapi mengubahmu jadi kekuatan paling ditakuti. Ketika pesawat lepas landas dan langit biru menghampar luas, aku memejamkan mata sejenak. Dalam benak, kilas balik itu kembali datang. Suara hinaan mertua. Punggung Ridho yang selalu berpaling. Tawa sinis Nadia saat menatapku di belakang kantor. Semua tumpah ruah seperti montase luka. Tapi kini,
Semua itu tak lagi menyakitkan. Itu semua hanya bagian dari cerita. Dan aku telah melampaui itu. Di Tokyo, aku disambut hangat. Aula besar penuh dengan pengusaha wanita dari berbagai negara. Kamera media asing menyorotku, para delegasi berdiri saat aku melangkah ke podium. Saat aku berbicara, tak satu pun suara lain terdengar. Saya berasal dari negeri yang indah, ucapku membuka. Negeri yang kaya budaya, tapi seringkali miskin penghargaan terhadap perempuan. Saya pernah dianggap rendah karena memilih jadi ibu rumah tangga. Saya pernah dihina karena memilih diam saat dikhianati. Tapi sekarang saya berdiri di sini sebagai bukti bahwa tak ada perempuan lemah. Yang ada hanya perempuan yang disakiti terlalu lama. Hingga akhirnya dia bangkit, dan tak ada siapapun bisa menghentikannya lagi. Tepuk tangan menggema, begitu lama, sampai aku menunduk dan mengucap terima kasih dalam bahasa Jepang, Arigatou gozaimasu. Sepulang dari Tokyo, hidupku tidak kembali ke Jakarta yang sama. Sekarang aku tinggal di kawasan elit Menteng, di rumah yang dulu hanya bisa kulihat dari balik kaca mobil, sambil berandai-andai. Kini rumah itu milikku. Ada taman kecil di halaman belakang, tempat aku biasa duduk minum teh sambil membaca. Di satu sore, saat langit Jakarta memerah dan aroma hujan menggantung, seseorang mengantar surat ke gerbang. Rika datang membawakannya langsung padaku. Bu Ani, ini kiriman pribadi. Tidak ada pengirim. Aku membuka amplop itu. Di dalamnya foto. Sebuah foto lawas. Aku, Ridho, dan ibu mertuaku berdiri di depan rumah kontrakan sempit 5 tahun lalu. Di balik foto itu tertulis tulisan tangan. Maafkan aku. Aku tahu penyesalan ini tak mengubah apapun. Tapi aku ingin kamu tahu, aku hancur tanpa kamu. Dan aku pantas. Tertanda, Ridho. Aku tak menangis. Tapi jantungku berdetak lambat. Aku tahu, dia sekarang tinggal bersama ayahnya di desa. Menjual sepatu bekas di pasar, sambil sesekali menerima pekerjaan menulis untuk blog kecil. Nadia, setelah video itu viral, ia dikabarkan kabur keluar kota, bekerja serabutan. Ia tak punya siapa-siapa lagi. Dan dunia tak peduli. Tapi aku peduli pada satu hal. Aku tidak lagi membenci mereka. Karena ketika kamu memaafkan, bukan berarti kamu menerima mereka kembali. Kamu hanya berhenti membawa beban mereka di pundakmu sendiri. Hari Minggu pagi, aku menggelar acara kecil di ballroom hotel milik perusahaanku sendiri. Di sana hadir ratusan perempuan dari berbagai lapisan masyarakat. Mantan TKW, janda ditinggal suami, wanita korban KDRT, ibu rumah tangga miskin, semuanya duduk di barisan kursi, mendengarkan satu demi satu kisah. Sampai tibalah giliranku berdiri. Saya pernah jadi kalian. Pernah diremehkan. Pernah dilupakan. Pernah dihancurkan. Tapi hari ini, saya tidak lagi bicara sebagai korban. Saya bicara sebagai perempuan yang tidak kalah. Aku mengangkat daguku tinggi. Karena hidup bukan soal siapa yang menang duluan. Tapi siapa yang mampu bertahan paling lama. Dan saya bertahan. Tangis di ruangan pecah. Tapi bukan tangis duka. Melainkan tangis semangat. Tangis para perempuan yang merasa bahwa mereka tidak sendirian. Malam itu, aku duduk di ruang kerja. Menatap jendela tinggi yang memperlihatkan Jakarta dalam lampu-lampu senja. Kupandangi refleksi wajahku sendiri. Bukan perempuan muda polos yang dulu jatuh cinta dengan Ridho. Bukan menantu yang takut ditolak. Tapi perempuan matang yang kini tahu satu hal. Cinta tidak cukup untuk mempertahankan martabat. Dan tak ada martabat yang lebih indah daripada bangkit sendirian. Setelah dihempas oleh orang-orang yang kau cintai sendiri. Aku membuka laptop. Mengetik kalimat pertama di blog baru yang sedang kususun. Namaku Ani. Aku pernah jadi istri dari laki-laki yang mencintai wanita lain. Tapi aku tetap bertahan. Bukan karena dia, tapi karena aku tahu, diriku lebih berharga dari yang pernah ia hargai. Senyumku muncul. Tidak besar. Tapi cukup untuk menyambut masa depan. Karena hari itu, luka lama resmi kututup. Dan pintu baru kubuka. Dan di belakang pintu itu dunia akan tahu bahwa perempuan seperti aku tidak hanya bisa disakiti, tapi juga bisa menjadi sejarah.